Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di program One Day One Ayah. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat ke-24 terkait dengan statement terakhir Allah kepada orang-orang yang masih saja ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal sudah jelas bukti-buktinya dan mereka pun tidak berkutik dari bukti-bukti itu. Apa yang disampaikan Allah kepada mereka? Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka jika tidak mampu fa illam taf'alu, maka jika tidak mampu melakukan siapa kalian, walan taf'alu, dan tidak akan mampu melakukan siapa kalian, fattaku, maka takutlah siapa kalian, annaro, pada api neraka, allati, yang api itu, waquduha, yang bahwa bahan bakarnya, allati, adalah annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Uiddat, dalam keadaan disediakan apa? An-nar lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Kita ulangi. Fa illam taf'alu, maka jika tidak mampu melakukan siapa kalian, walan taf'alu, dan tidak akan mampu melakukan siapa kalian, fattaku, maka takutlah siapa kalian, an-nar, pada api, allati, yang api itu, waquduha, yang bahwa bahan bakarnya, allati, adalah an-narsu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Uiddat, dalam keadaan disediakan apa? An-nar lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Maka jika kalian tidak mampu melakukannya dan kalian tidak akan mampu melakukannya, maka takutlah kalian pada api, yang api itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam keadaan api itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Sobat Fuadi rahimakumullah, kita lanjutkan dengan analisa kata per kata secara nahwu, dan sedikit kita masukkan juga unsur-unsur sorofnya. Fa illam taf'alu, maka jika tidak mampu melakukan siapa kalian. Fa huruf di sini bisa saja kita maksudkan dengan istinaf atau memulai sebuah percakapan baru. In di sini adalah kalimat huruf. Ingat, ini adalah huruf syarat, ya, huruf syarat. Lam di sini juga adalah huruf. Di sini huruf nafi sekaligus jazm. Tapi jazmnya dia harfu qalbin, mengubah makna fi'il mudhari' setelahnya menjadi madhi, ya, namanya lam. Jadi lam ini adalah yang pertama harfu jazmin, huruf jazm. Yang kedua harfu nafyin, huruf nafi, menafikan makna fi'il setelahnya. Dan yang ketiga harfu qalbin, membalik maknanya mudhari' menjadi maknanya madhi. Oleh karena itu kalau kita lengkapi maknanya bisa tidak pernah, ya, berarti mulai dari dulu sampai sekarang. Fa illam taf'alu, maka jika tidak pernah mampu melakukan atau tidak pernah bisa melakukan siapa kalian, dari dulu sampai sekarang. Jadi dia maknanya fi'il mudhari' berubah menjadi madhi kalau kemasukan lam. Baik, fa di sini, in dan lam semuanya adalah kalimat huruf, makanya kita kasih warna merah, ya. Huruf hukumnya mabni, selesai. Taf'alu ini fi'il mudhari', hukumnya jazm karena kemasukan amil jazm berupa lam.
Tanda jazmnya dengan apa? Membuang nun. Nah, di sini nunnya jadi hilang. Berarti kalau misalkan fa'il lam tidak ada, aslinya taf'aluna. Karena kemasukan lam menjadi taf'alu, dibuang nunnya. Jadi tanda jazmnya dengan membuang nun karena dia adalah af'alul khamsah, bagian dari af'alul khamsah. Karena fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamak, itu disebut dengan af'alul salah satu dari af'alul khamsah. Wawu jamak di sini adalah berposisi sebagai fa'il, kedudukannya sebagai fa'il, i'rabnya rafa', rafa'nya hanya dalam mahal. Selesai. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu, ingat di sini tadi ada syaratnya, nanti kita harus menemukan jawabnya. Walan taf'alu, dan tidak akan. Lah, ini lan kebalikan dari lam. Kalau lam ini huruf nafi dan qalb, membalik maknanya mudhari' menjadi madhi. Kalau lan ini menentukan maknanya mudhari' menjadi mustakbal, menjadi istiqbal, jadi yang akan datang. Berarti lan maknanya tidak akan. Kalau lam tadi tidak pernah, kalau lan menjadi tidak akan. Berarti kalau tidak akan secara khusus maknanya mulai sekarang sampai nanti. Walan taf'alu, dan memang tidak akan pernah, tidak akan mampu tidak akan mampu melakukan siapa kalian, begitu. Jadi taf'alu sama seperti tadi adalah fi'il mudhari', hanya saja di sini bukan kemasukan amil jazm tapi kemasukan lan. Lan ini adalah amil nasib, menasabkan fi'il mudhari' setelahnya, sehingga taf'alu berarti nasab. Tanda nasabnya sama dengan membuang nun, ya, karena dia bagian dari af'alul khamsah. Jadi kalau ketemu af'alul khamsah sederhana, kalau rafa' nunnya ditetapkan, kalau nasab atau jazm nunnya buang saja, ya. Kemudian fi'il butuh pada fa'il, fa'ilnya berupa wawu jamak ini, sehingga dia mahalnya mahal rafa'. Maka jika kalian tidak mampu melakukan, dan memang tidak akan mampu melakukan, jadi sudah dinas, dulu ya tidak pernah mampu, nantinya pun juga tidak akan mampu. Nah, ini sudah nas Al-Quran, dan ini bisa kita buktikan sudah 14 abad berlalu, tapi tidak ada satupun pihak yang bisa membuat satu huruf, satu surat saja, misalkan satu surat terpendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar misalkan, nggak ada yang bisa bikin seperti itu. Fataku, maka takutlah siapa kalian. Harusnya selesai sudah. Wong menyatakan ini adalah sesuatu buatan manusia, tapi ternyata ya nggak bisa membuatnya, karena katanya ini syair biasa, toh ternyata juga nggak ada yang bisa menyamai. Fataku, kalau sudah seperti itu harusnya nyerah, kalah. Fataku, maka takutlah siapa kalian, ya. Lafat fataku, fa-nya ini fa jawab. Jawab dari mana? Jawab dari huruf. Maaf. Aduh, ini keliru. Oke, sebentar, kita akan lanjutkan. Perhatikan, di sini fa-nya adalah jawab dari in yang ada di sini, ya. Ini ada in, ini adalah huruf syarat, ya, huruf syarat. Jawabnya mana? Jawabnya huruf fa di sini, ya. Jawabnya adalah fa di sini. Baik, kita lanjutkan. Walan taf'alu, dan jika kalian tidak akan mampu juga melakukannya, fataku, maka ittaku, ini fi'il amr. Fi'il amr, hukumnya apa fi'il amr? Fi'il amr hukumnya adalah mabni. Mabninya apa? Mabni dengan membuang nunnya, ya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya, sama seperti di ayat sebelumnya faktu, ya. Di sini fataku, mabni dengan membuang nunnya. Kemudian fi'il amr di sini butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini wawu jamak sebagai fa'il, maka i'rabnya ya harusnya rafa', tapi wawu jamak itu isim dhamir yang mabni, maka rafa'nya hanya dalam mahal. Takutlah kalian, takut pada apa? Ittaku berarti butuh pada maf'ul, dia berarti fi'il yang muta'addi. Takutnya adalah an-nara, pada api. Nah, ini pada api. Api maksudnya adalah neraka tentu di sini. Ya, an-nar pada api neraka. Baik. An-nar adalah berkedudukan sebagai maf'ul. Maf'ul i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Allati, ini yang kemarin sudah kita sampaikan. Kalau mau menjelaskan suatu isim yang ma'rifat, an-nar, ingat di sini adalah ma'rifat karena ada
al, yang ada alnya sehingga dia ma'rifat. Kalau mau menjelaskan isim yang ma'rifat dengan susunan jumlah berarti tidak bisa langsung, harus diberi terlebih dahulu isim mausul ya. Isim mausul inilah yang akan menerangkan mensifati lafadz berupa dari isim ma'rifat sebelumnya itu. An-naro di sini ma'rifat karena kemasukan al, berarti untuk mensifati menggunakan jumlah perlu untuk disambung dengan isim mausul. Jadi allati ini isim mausul, kedudukannya sebagai naat. Naat dari mana? Dari an-nar. Ya, naat dari an-nar. An-nar sebagai maf'ul i'rabnya nasab, berarti allati mahalnya juga mahal nasab. Waquduha di sini waqud maknanya bahan bakar. Waqud ini atau sesuatu yang bahan bakar ya. Waqud di sini sebagai mubtada, i'rabnya rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Ha adalah mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih i'rabnya jar, tapi jarnya hanya dalam mahal karena dia isim dhamir yang mabni. An-nasu sebagai khobar dari mana? Khobar dari mubtada ini. Dia khobarnya mubtada, berarti i'rabnya harusnya rafa. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Wal hijaratu wawu adalah huruf ataf mengatafkan lafaz al hijarah dengan annas. Al hijarah berarti ma'tuf. Ma'tuf kepada mana? Kepada lafaz annas. Annas tadi sebagai khobar itu rafa, maka hijarah sebagai ma'tuf yang harusnya rafa juga di sini tandai juga dengan dhammah karena isim mufrad. Baik. Kita lanjutkan. Hendaknya kalian takut, kalau sudah seperti itu hendaknya kalian takut pada neraka yang itu nanti bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lalu untuk apa itu neraka itu? Uiddat, dalam keadaan disediakan apa? An-nar, disediakannya 13, kalau 12 juga bisa, ke 12 juga bisa, ke 13 juga bisa. Jadi ini rujuknya uiddat, bisa saja ke alati, bisa saja ke an-nar, maknanya sama ya. Baik, uiddat dalam keadaan disediakan apa? An-nar, api itu dalam keadaan disediakan lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Uiddat kalimat fiilnya fiil madhi, hukumnya apa fiil madhi? Mabni sukun. Mabni sukun, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim. Uiddat ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya apa? Mabni fathah. Aduh, ini kita keliru ya, sahabat Fadi. Mabni fathah, mengapa? Karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik ataupun wawu jamak. Lalu nanti ada yang tanya, lah ini kan ada tak. Baik, tak di sini tidak untuk bukan merupakan isim dhamir. Tak di sini disebut ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah, tak yang sukun dipakai untuk menandakan bahwasanya fa'ilnya nanti berupa muannas. Berarti kalau uiddat fa'ilnya berupa apa? Hiya, muannas. Hiya kembali kemana? Kembali ke an-nar. Loh, nar kok dihukumi muannas? Ya, api itu memang dihukumi muannas dalam bahasa Arab. Oleh karena itu di sini isim mausulnya juga alati, dan di sini juga sama ya. Jadi fi'il madhi mabni fathah ini uiddat. Nah, taknya ini bukan masuk bagian dari fi'il madhi. Namun kita kemarin kesulitan untuk mewarnai, daripada bingung maka di sini kita warnai hijau aja. Kita anggap jadi satu kesatuan dengan fi'il ini. Sebenarnya tapi cukup sampai dalnya ini saja, mabni fathah. Ya, jadi di sini taknya ini hanya untuk menandakan bahwasanya fa'ilnya itu muannas. Uiddat dalam keadaan disediakan apa? An-nar lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Susunan jar majrur, lamnya huruf jar, al kafirina majrurnya ya, tanda jarnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Sekarang kita ambil pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya jika kalian tidak pernah mampu melakukannya, membuat suatu surat saja yang seperti yang ada di dalam Al-Quran, jika kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan kalian memang tidak akan pernah mampu. Kita ulangi,
jika kalian tidak pernah mampu selama ini, dan kalian memang tidak akan pernah mampu, tidak akan mampu sampai kapanpun, harusnya fattaku, maka harusnya kalian takut kepada apa? Neraka. Yang neraka ini nanti bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Disediakan untuk siapa? Lil kafirin, bagi orang yang ingkar. Ya, maknanya kafir ini orang yang mengingkari. Ingkar pada apa? Pada kebenaran Al-Quran. Lah, maka kalau kita lihat ayatnya, ini sebenarnya wajar sekali. Betapa ketika titah dari Tuhan, ya, dari sang raja, titah dari raja kok kemudian diingkari. Padahal titah itu datang bersamaan dengan segala tanda-tanda yang menandakan bahwa ini benar-benar dari Tuhan, tapi kok ternyata tetap diingkari, maka siksaan bagi mereka yang ingkar adalah siksa neraka. Demikian ngaji Fuadi kita kali ini. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang beriman hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.